Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Narasi Film. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan alur cerita Reality Z yang telah kita tonton sebelumnya. Reality Z yang akan Mimin ceritakan kali ini, adalah Reality Z untuk episode yang keempat sampai keenamnya. Jadi jika kalian belum menonton episode sebelumnya, Mimin sarankan agar kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian tidak kebingungan. Baik, kalau begitu tanpa lama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Canto somente o que não pode mais se calar. Nina dan yang lainnya yang sempat dicegat zombie waktu akan masuk studio, terlihat di sana mereka pun sudah berada di dalam. Di sini, mereka pun santai dulu sejenak, karena untuk menghemat stamina mereka, ketika melawan zombie kembali. Scene kemudian berpindah pada Brandao yang masih terjebak bersama Jessica, dengan zombie yang mencegatnya itu. Di sini, ia pun terlihat sedang kebingungan, karena zombie yang terlihat mencegat mereka waktu itu, masih berada di pintu masuk. Brandao yang sudah kesal pun kemudian mencoba membuat senjata di sana, dan berniat untuk membunuh zombie itu. Namun Jessica sempat meragukan senjata yang dibuatnya itu, karena takutnya zombie tersebut tidak tewas. Di sisi lain, si pria dan ibunya yang telah pergi dari rumahnya pun, terlihat masih dalam perjalanan untuk pergi ke studio. Dalam perjalanannya itu, mereka pun sempat mengobrol tentang masa-masa dulu, saat ibunya itu masih kerja di reality show tersebut. Saat sedang enak-enaknya mengobrol di sana, tiba-tiba saja mereka pun melihat mobil polisi yang menghalangi jalan mereka. Akhirnya mau tak mau mereka pun harus berhenti, karena terlihat para polisi itu juga menodongkan senjata di sana. Scene kemudian kembali lagi pada Brandao dan Jessica, yang terlihat sedang bersiap di depan pintu keluar, untuk membunuh zombie tersebut. Di sini, Brandao pun kemudian menyuruh Jessica untuk membukakan pintunya, namun Jessica sepertinya tidak mau melakukan hal itu. Mendengar hal tersebut, Brandao pun kemudian memaksanya, karena hanya ini jalan satu-satunya agar bisa keluar dari ruangan itu. Melihat Brandao marah padanya, akhirnya Jessica pun mau melakukannya dan mulai bersiap membuka pintu tersebut. Saat ia sudah membuka pintunya itu, si zombie pun terlihat akan masuk di sana untuk menerkam mereka. Melihat hal tersebut, Brandao pun langsung menusuk di bagian dadanya, dan berhasil membuat zombie itu terkapar. Melihat zombie itu masih hidup di sana, Brandao pun kemudian menusuk pada bagian matanya. Akhirnya zombie itu pun tewas seketika, dan mereka berdua pun selamat di sana. Sementara di sisi lain, si pria dan ibunya yang tadi bertemu polisi, sekarang mereka pun sedang dijarah bensinnya. Mereka berdua yang melihat hal itu pun hanya bisa pasrah, karena para polisi itu bisa saja menembak mereka jika melawan. Tak lama kemudian para polisi itu pun pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja ia berhenti, saat pria itu mengatakan ada tempat yang bagus untuk berlindung. Akhirnya mereka yang mendengar perkataannya itu pun seketika terhenti sejenak di sana, dan sepertinya mereka semua pun tertarik. Di sisi lain, Brandao dan Jessica yang sudah berhasil membunuh zombie tadi, akhirnya mereka pun terlihat sudah bisa keluar dari ruangan itu. Dalam pelariannya tersebut, mereka pun sempat dikejar oleh zombie kembali, hingga membuat mereka harus pergi ke ruangan kendali. Di ruangan itu Brandao pun sempat menyalakan monitornya, dan tidak sengaja melihat Nina dan kawan-kawan yang sedang berkumpul. Melihat hal tersebut, Brandao pun kemudian berkomunikasi dengan mereka, dan meminta untuk menyelamatkannya saat ini. Akhirnya Nina dan TK pun mencoba untuk menolongnya, dan mereka berdua pun kemudian mulai masuk ke studio. Saat mereka telah dekat dengan tempat yang dituju, mereka berdua pun sempat dihadang zombie yang diam di dekat pintu ruang kendali. Namun akhirnya mereka pun berhasil menembaknya, dan zombie yang dikenal Nina itu pun langsung tewas. Melihat zombie tersebut telah tewas, Jessica dan Brandao pun kemudian terlihat keluar dari ruangan itu. Akhirnya mereka pun masuk ke ruang kendali, dan berniat mencari informasi keadaan di kota saat ini. Dalam pencarian informasinya itu sepertinya mereka tidak dapat menemukan apapun di sana,
dan hanya melihat monitor yang terlihat tidak berfungsi. Melihat hal tersebut, akhirnya mereka pun harus mencari cara lagi, bagaimana agar bisa selamat keluar dari studio tersebut. Sementara itu si pria dan ibunya yang masih dengan polisi itu pun, terlihat masih membicarakan tempat perlindungan itu. Di sana pria berjas hitam pun sempat ragu dengan perkataannya tersebut, karena terlihat si pria dan ibu itu seperti tidak sungguh-sungguh. Akhirnya pria bernama Levi itu pun meminta menembak mereka, namun saat ia berkata seperti itu, tiba-tiba si ibu pun berbicara. Dalam pembicaraannya itu ia pun mengatakan jika tempat berlindung itu ada, dan hanya ia yang tahu. Mendengar hal itu, akhirnya para polisi pun membawa mereka berdua, dan akhirnya pergi dari sana. Dalam perjalanan untuk ke tempat perlindungan tersebut, si pria yang duduk di belakang pun sempat bertanya pada seorang tahanan polisi di sana. Ia pun bertanya pada tahanan itu, kenapa sampai bisa ditangkap oleh para polisi tersebut. Mendengar hal itu ia pun menjawab, jika ia ditangkap, karena terlihat merekam para polisi sedang menghirup kokain saat kerusuhan. Mendengar jawaban tahanan tersebut, para polisi dalam mobil pun hanya diam saja, dan mereka seperti tidak peduli dengan omongannya itu. Scene kemudian berpindah pada studio Olimpo kembali, dan memperlihatkan Brandao yang sedang diperkenalkan pada para kontestan di sana. Di sini Brandao pun kemudian ingin keluar dari tempat tersebut, dengan berencana memancing zombie itu dengan daging Madonna. Rencananya itu pun sempat ditentang mereka semua yang ada di sana, namun Brandao pun tak mendengarkan perkataan mereka. Brandao pun kemudian mulai memotong tubuh Madonna di sana, dan mereka yang melihat hal itu pun hanya diam saja. Nina yang melihat Brandao melakukan hal itu dari kejauhan pun, kemudian dihampiri oleh TK di sana. Di sini ia pun mencoba untuk menenangkan hatinya, karena melihat Brandao yang melakukan hal itu pada Madonna. Perkataan manis TK pada Nina pun membuat hatinya luluh, sampai akhirnya mereka berdua pun berciuman. Ciuman mereka di sana pun sempat diketahui oleh Jessica, yang baru saja keluar dari studio. Akhirnya ia pun hanya bisa diam saja, dan tak melakukan apapun pada mereka berdua. Tak lama kemudian Brandao yang tadi sedang memotong tubuh Madonna, terlihat ia pun sudah beres melakukannya. Di sana ia pun kemudian berencana keluar, dan sempat mengajak siapapun yang ingin ikut dengannya. Mendengar hal itu Jessica pun tiba-tiba saja ingin ikut bersamanya, karena di sini ia muak saat melihat TK berciuman dengan Nina. Mereka berdua yang mendengar hal itu pun hanya diam saja, karena mereka merasa telah bersalah melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian Brandao dan Jessica pun pergi dari sana, namun Nina mencoba untuk mencegahnya. Nina pun lalu menodongkan pistol padanya, dan mengancam akan menembaknya jika jadi pergi dari sana. Brandao yang melihat hal itu pun tidak takut sedikit pun dengan ancamannya itu, dan ia malah menantang balik untuk menembaknya saja. Nina pun akhirnya hanya diam saja mendengar perkataannya tersebut, dan ia pun seperti tak bisa melakukannya. Melihat Nina sedang lengah, Brandao pun kemudian mulai bergerak, dengan memukul TK dan Marcos di sana. Jessica yang melihat hal itu pun kemudian mengambil sesuatu, dan memukulkannya pada Brandao sampai pingsan. Sementara itu para polisi dan lainnya yang masih dalam perjalanan, sedang berhenti sebentar untuk memeriksa jalan yang aman berikutnya. Di sini para polisi itu pun membuka sebuah peta, dan meminta saran jalan terbaik untuk dilewati. Mendengar hal tersebut si ibu pun lalu melihat peta tersebut, dan mulai menunjukkan jalannya pada mereka. Tak lama kemudian mereka semua pun langsung naik ke mobil, dan melanjutkan kembali perjalanannya. Scene kemudian kembali lagi ke Olympus, dan memperlihatkan Brandao yang telah diikat di ruangan lain. Di sini para kontestan di dalam pun hanya diam saja, saat mendengar Brandao sedang berusaha melepaskan ikatannya itu. Namun tak lama kemudian Augusto pun ingin melihat keadaannya, sembari sekalian ingin ke kamar mandi. Augusto pun kemudian datang ke ruangan Brandao yang sedang diikat itu, dan ia sempat melepas bekapan pada mulutnya. Saat bekapan tersebut dilepas olehnya, Brandao pun memohon padanya agar mau melepaskan ikatannya itu. Mendengar hal itu Augusto pun tidak mau melepasnya, karena ia tidak punya hak untuk melakukannya. Akhirnya Brandao pun mulai mempengaruhinya, dengan mengatakan jika teman-temannya itu suka menjelekannya.
Mendengar hal itu Augusto pun tidak percaya dengan perkataannya tersebut, karena mereka tidak seperti yang ia katakan. Untuk membuktikannya, Brandao pun lalu menyuruh dirinya untuk mendengar sendiri ke sana. Augusto pun kemudian mengintip di balik jendela, dan benar saja mereka sedang menjelekkan dirinya. Cadê aquele rola-bosta que não volta? Deve estar batendo uma. Punheteiro de merda. Tak lama kemudian Augusto pun melepas Brandao di sana, dan langsung menodongkan pistol pada Nina dan lainnya. Mereka yang melihat hal itu pun sempat kaget, terutama pada Augusto yang telah bersekongkol dengannya. Di sana Brandao pun kemudian meminta kunci mobil, dan Nina lalu memberikannya. Namun di sana tiba-tiba saja ia membawa Nina, dan mencoba untuk menyandranya. Melihat hal itu TK pun sempat mencoba berdiskusi dengannya, agar ia jangan melakukan hal tersebut padanya. Namun Brandao yang mendengar perkataannya itu pun tidak memperdulikan perkataannya itu, dan ia tetap membawanya. Singkat cerita Nina pun sudah dibawa Brandao sampai keluar studio, dan telah bersiap akan dibawa ke mobil. TK dan lainnya pun kemudian terlihat menyusul ke sana, dan masih terus berusaha untuk menghentikannya. Di sana Brandao pun kemudian menyuruh Augusto untuk membuka pintu mobil, namun sepertinya Augusto malah menjatuhkan kunci mobilnya. TK di sana pun mencoba untuk merebut pistol itu, namun sayang sekali ia malah tertembak di sana. Nina dan Jessica yang melihat hal tersebut pun tak kuasa menahan kesedihannya itu, dan mencoba untuk menolongnya. Tak lama kemudian Nina pun mengambil pistol di sana, dan menembakkannya ke arah Brandao. Namun peluru yang ia tembakkan ke Brandao tersebut, malah mengarah ke pagar yang dipenuhi para zombie. Alhasil para zombie di sana pun membobol pagar tersebut, hingga mereka semua bisa masuk ke studio. Nina dan lainnya yang melihat hal tersebut pun kemudian lari, namun Augusto terlihat keburu digigit di sana. Zombie yang masuk ke studio pun begitu banyak di sana, sampai-sampai Brandao pun juga tewas tergigit oleh para zombie itu. Sementara itu, para polisi yang masih dalam perjalanan pun, saat ini sudah terlihat mereka mulai masuk ke kota. Di sana, mobil mereka pun hampir saja tabrakan, karena banyaknya zombie yang mengejarnya. Tak lama kemudian mereka semua pun tiba di tempat Olimpo itu, namun sayangnya di sana mobil mereka malah menabrak pintu gerbang. Alhasil mobil mereka pun tidak bisa nyala kembali, dan mereka harus terjebak di sana. Di sisi lain, Jessica yang telah kabur dari pertama pun, terlihat masuk ke ruangan lain untuk mencari tempat aman. Namun di sana ia harus dikejar zombie, hingga membuat ia masuk ke ruang kendali. Di ruang kendali itu, Jessica pun kemudian melihat Nina dan lainnya, sedang dikejar oleh zombie lewat monitor di sana. Jessica pun kemudian membantu mereka, dengan menutup pintu studio agar zombie itu tak bisa masuk. Nina dan lainnya yang mengetahui Jessica berada di ruang kendali pun, sempat tenang karena telah membantunya. Namun tiba-tiba saja para zombie itu datang di pintu lain, sampai terlihat menggigit Marcos dan kekasihnya. Jessica pun kemudian menekan tombol Oracle di ruang kendalinya itu, bertujuan agar Nina bisa lari dari sana. Akhirnya Nina pun masuk ke ruang Oracle tersebut, dan ia pun selamat dari zombie itu. Sementara itu, para polisi dan lainnya yang terjebak di pintu gerbang pun, terlihat masih berada di sana bersama mobilnya. Di dalam mobil tersebut, salah seorang polisi pun kemudian berinisiatif keluar, untuk mencoba membunuh sendiri para zombie itu. Namun saat ia mencoba untuk membunuh para zombie itu, ia pun tak bisa melawannya sendirian. Ia pun tewas di sana, karena zombie yang menyerangnya begitu banyak. Setelah itu pintu mobil mereka pun di sana terlihat terbuka, dan tidak ditutup kembali oleh polisi yang keluar itu. Para zombie itu pun terlihat datang pada mereka yang berada di mobil, dan mencoba untuk masuk ke dalam. Mereka pun di sana benar-benar kesulitan menghadapi zombie tersebut, karena zombie yang datang pada mereka begitu banyak. Namun akhirnya polisi bernama Robson itu pun mengeluarkan pistolnya, dan menembaki mereka semua. Di sisi lain, Nina yang masih berada di ruang Oracle pun, terlihat masih berkomunikasi dengan Jessica di sana. Di ruangan itu Nina pun kemudian meminta padanya untuk membukakan pintu, agar ia bisa keluar untuk menolongnya. Jessica pun di sana tidak mau membukakan pintunya tersebut, karena ia telah tergigit oleh para zombie itu. Nina yang mendengar hal itu pun sempat kaget, dan ia merasa bingung harus bagaimana lagi di sana. Tak lama kemudian Nina pun meminta padanya untuk tetap membuka pintu keluar,
setidaknya untuk membunuh para zombie itu. Akhirnya dengan berat hati Jessica pun menuruti keinginannya itu, dan membuka pintunya tersebut. Singkat cerita, malam pun berganti menjadi siang, namun para polisi dan lainnya itu terlihat masih terjebak di dalam mobil. Di sana tiba-tiba saja ibu si pria itu pun mendapat sebuah ide, untuk cara masuk ke studio tersebut. Si ibu itu pun kemudian mengatakan, jika di luar studio itu, ada sebuah jalan pintas untuk bisa masuk ke dalam. Polisi itu pun kemudian mencoba melihat apa yang dikatakan ibu itu, namun nampaknya jalan pintas itu terlihat seperti dikunci. Mendengar pembicaraan mereka berdua, seorang tahanan polisi di sana pun kemudian mencoba membuka pintu jalan pintas itu. Akhirnya polisi itu pun memberikan beberapa senjata padanya, untuk berjaga-jaga jika para zombie itu menyerangnya. Tak lama kemudian tahanan polisi itu pun mulai turun dari mobilnya, dan bersiap untuk menuju pintu itu. Tahanan polisi itu pun kemudian melemparkan sebuah gas ke arah zombie tersebut, dan terlihat para zombie itu pun mengikutinya. Melihat hal tersebut, gadis tahanan itu pun kemudian pergi dari sana, dan mulai menghajar para zombie itu. Namun di sana ia sempat kesulitan, karena para zombie yang menyerangnya terlihat datang bertubi-tubi. Polisi yang bersama dia untuk membantu menembak pun tak bisa berbuat banyak di sana, karena pandangannya itu terhalang oleh gas air mata. Akhirnya si pria yang ada di mobil pun kemudian memberikan sebuah pelindung pada tahanan polisi itu, dan ia pun mengambilnya. Saat ia berhasil mengambilnya, gadis bernama Teresa itu pun sempat diserang oleh zombie kembali di sana. Namun untungnya ia berhasil membuka kunci itu, meskipun para zombie itu terus menyerangnya. Melihat Teresa di sana masih diserang, si pria di mobil pun kemudian mengambil sebuah senjata dan memukul zombie tersebut. Zombie itu pun kemudian tewas di sana, dan mereka semua yang ada di mobil pun mulai keluar. Akhirnya dengan segera mereka pun masuk ke pintu itu, karena ada zombie lagi yang mencoba menyerang mereka. Saat mereka telah masuk ke ruangan itu, si ibu pun menunjukkan sebuah ruangan untuk menuju studio itu. Namun saat mereka telah masuk ke sana, tiba-tiba saja si pria bernama Leo itu pun diserang oleh zombie dari balik pintu. Melihat Leo sedang diserang di sana, Teresa pun kemudian mengambil sebuah kapak dan langsung memotong lengan zombie itu. Setelah itu mereka semua pun melanjutkan perjalanannya kembali, dan si ibu mulai menunjukkan jalan masuknya. Polisi itu pun kemudian mengajak si ibu untuk masuk bersamanya di sana, dan menyuruh yang lain untuk menunggunya. Saat mereka berdua telah berhasil masuk, terlihat si ibu pun membuat semacam map, dari studio yang akan mereka masuki nanti. Setelah selesai membuat map tersebut, polisi itu pun kemudian memanggil mereka semua dan mulai mendengarkan instruksi dari ibu itu. Mereka semua pun mengerti apa yang diinstruksikannya tersebut, dan mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam perjalanannya itu akhirnya mereka pun sampai di ruang kendali, dan mulai masuk ke sana. Namun wanita bernama Christina yang selalu bersama polisi itu, terlihat tidak ikut masuk ke dalam. Ia pun memilih menunggu di luar saja, dengan alasan yang tidak disebutkan. Saat mereka semua telah masuk ke dalam, mereka pun melihat seorang wanita sedang duduk di sebuah kursi. Leo pun kemudian mencoba mendekatinya, namun tiba-tiba saja wanita itu pun bangun dan berusaha menyerangnya. Melihat hal itu dengan cepat Teresa pun datang, dan memukul zombie tersebut dengan kapaknya. Zombie itu pun kemudian tewas, namun Christina juga di sana, sedang terlihat juga diserang oleh zombie. Di sana ia pun ingin meminta bantuan pada mereka, namun ia terlihat seperti ragu-ragu di sana. Akhirnya ia pun memberanikan diri melawan zombie itu sendiri, dan ia pun berhasil menewaskannya. Setelah melewati hadangan para zombie tersebut, si ibu pun mulai menyalakan kembali monitornya yang sempat mati itu. Namun saat ia nyalakan kembali monitornya tersebut, ia pun melihat semua ruangan di Olympus itu telah dipenuhi oleh para zombie. Melihat hal itu, si ibu pun mulai membuat strategi lagi, dengan mencoba mengalihkan para zombie ke ruangan lain. Akhirnya polisi dan Leo pun mulai keluar dari sana, untuk mencoba apa yang diarahkannya itu. Saat mereka berdua sudah keluar dari sana, mereka pun sempat dihadang oleh para zombie yang mencegatnya. Namun akhirnya Teresa pun datang ke sana, dan membantu melawan para zombie itu. Setelah berhasil melawan para zombie itu, perjalanan mereka pun kemudian dilanjutkan kembali di sana. Mereka pun mulai menyapu bersih zombie lain, agar si ibu dan yang lainnya bisa melewati jalannya. Setelah berhasil membasmi semua zombie yang ada,
Christina pun sempat ingin ke kamar mandi dulu di sana. Namun saat ia telah masuk ke kamar mandi itu, di sana ia pun sempat berteriak karena bertemu dengan Nina yang telah menjadi zombie. Mereka yang mendengar teriakannya pun kemudian datang, dan berniat akan menembak Nina di sana. Namun si ibu tiba-tiba saja menyuruhnya berhenti, karena ia melihat zombie tersebut berbeda dari biasanya. Teresa yang melihat hal itu pun sempat khawatir, karena si ibu terus mendekatinya. Ia pun kemudian mencoba untuk menggapai tangannya, namun tiba-tiba saja zombie itu langsung menyerangnya. Melihat ibunya sedang diserang, Leo pun datang membantu dan memukul zombie tersebut. Akhirnya zombie itu pun tewas, dan si ibu pun meminta maaf apa yang telah dilakukannya itu. Setelah kejadian yang hampir menewaskannya tersebut, mereka pun istirahat terlebih dahulu di sana untuk menghemat staminanya. Namun di sana si ibu malah sedang membersihkan luka di dapur, dan film pun selesai. Nah teman-teman, alur cerita film berjudul Reality Z untuk episode 4-6 telah berakhir sampai di sini. Jika kalian ingin melihat episode selanjutnya dari film tersebut, jangan lupa subscribe untuk mengetahuinya lebih lanjut. Jadi sampai di sini dulu kebersamaan kita saat ini, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.